Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa, sebagaimana saya sudah utarakan yang lalu bahwa saya akan mengundang Rabithah Alawiyah, tentunya ketua umum yaitu Al-Habib Taufik As-Saqaf untuk hadir di podcast Bisikan Roma dalam rangka mengimbangi dari pemaparan Ki Haji Imaduddin mengenai sejarah nasab Ba'alawi. Nah, inilah surat undangan dari Soneta, dan alhamdulillah saya telah mendapatkan balasannya dari Rabithah Alawiyah. Baik, saya bacakan surat dari Rabithah Alawiyah. Buka kacamata dulu, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak R. Budi Maulana, Managing Roma Irama Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan segenap sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Berkenaan dengan surat yang kami terima dari Soneta Corporation tanggal 25 Juni 2024 mengenai undangan menghadiri podcast Bisikan Roma terkait isu nasab, sebelumnya Rabithah Alawiyah menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut. Kami sangat menghargainya, namun mohon maaf Rabithah Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast. Namun maaf, Rabithah Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast Bisikan Roma karena Rabithah Alawiyah adalah lembaga resmi yang akan menyampaikan hal tersebut, hal terkait nasab sesuai dengan kaidah ilmu nasab dan peraturan organisasi. Apabila saudara ingin memperdalam mengenai ilmu nasab, bukan aneh, dapat berkunjung ke Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Dengan senang hati kami menerima kedatangan saudara. Sekadar informasi, Maktab Daimi Rabithah Alawiyah adalah lembaga resmi yang melakukan penelitian dan pencatatan keabsahan nasab. Kami menerima pengajuan nasab dari siapapun untuk diteliti keabsahannya sesuai kaidah ilmu nasab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pengurus Pusat Rabithah Alawiyah, Taufik bin Abdul Qadir As-Saqaf, Ketua Umum, dan siapa ini? Muhammad bin Muhdar Al-Hamid, Sekretaris Umum, ditandatangani. Demikian pemirsa, alhamdulillah Rabithah Alawiyah dalam hal ini Ketua Umum Habib Taufik As-Saqaf telah membalas surat kami, undangan kami. Namun sangat disayangkan beliau tidak bisa menghadiri, bahkan meminta saya maksudnya untuk datang ke sana. Jadi begini, bahwa saya cuma ingin membuktikan kepada pemirsa bahwa Bisikan Roma bersifat independen, ya. Sifatnya hanya fasilitator, kemudian mediator,
ketika ada masalah-masalah yang bergulir di masyarakat untuk mencapai agar masyarakat faham seterang-terangnya apa persoalan ini, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sehingga masyarakat umumnya umat Islam bisa menentukan sikap tentunya dengan mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wa qala ta'ala aidan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara, maka islahkanlah, damaikanlah sesama saudara. Nah, baiklah, oleh karena beliau berhalangan, yang semula slot ini untuk Rabithah Alawiyah, maka akan diganti dengan ahli dari genetika, yaitu Dr. Sugeng. Dan untuk lebih demokratis, saya juga menerima SMS dari Gus Romel untuk menitipkan pertanyaan kepada Dr. Sugeng yang nanti akan saya bacakan tentunya. Oke, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Forsa Fans of Roma and Soneta, juga Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, juga PIN, Perisai Idaman Nasional, tentu saja Klanners, dan semua saja pemirsa rahimakumullah. Tepuk tangan buat Dr. Sugeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ini beliau salah seorang anggota BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Badan Riset Informasi Nasional, dan beliau sebagai ahli biologi yang sangat menguasai mengenai DNA. Maaf ya, seperti biasa kalau di Bisikan Roma, agar pemirsa tahu dari keluarga seperti apa, dari nasab. Itu dokter dari ayah siapa, mohon maaf, keluarga berapa orang seperti itu? Ya, jadi saya ini dari pasangan yang sederhana ya. Ayah saya itu pegawai pemerintah, jadi ya sama dengan saya lah, PNS. Saya namanya Sugiman Nartomulyo, nama Jawa, ayah Jawa sederhana. Sudah meninggal tahun 2008, jadi tinggal ibu saya itu. Kemudian ya karena ayah yang sederhana, saya sampai kuliah itu sering mengandalkan beasiswa. Jadi S1 masih dibiayai ayah ibu. Kemudian saya S2 di Kongju National University Korea, itu udah beasiswa pemerintah Korea. Yang S3 di UGM beasiswa pemerintah Indonesia itu. Jadi ya ilmu saya semuanya di biologi terapan ya. Kalau sekarang ya istri cuma berani satu. Ini enggak berani ikut abah saya. Saya lebih takut istri daripada takut abah gitu ya. Jadi anak alhamdulillah diberi Allah sepasang, yang besar perempuan, yang kecil laki-laki. Nggak tahu apakah anak saya nanti pengen jadi saintis, belum tahu, terserah mereka. Itu
Itu aja. Baik Dok, Ugeng. Ini kan masalah polemik nasab ini berlanjut sekian lama, mulai dari bagaimana secara historis, secara nasab yang dipaparkan oleh Kiai Haji Imaduddin, kemudian juga di counter oleh pihak daripada Habaib ya, yang sampai sekarang juga masih belum selesai. Kemudian mengarah kepada tes DNA. Memang saya rasa sesuatu yang logis dan harus untuk membuktikan nasab itu tidak bisa terlepas daripada setelah secara sejarah, kemudian tentu secara DNA ya. Karena keturunan itu kan ada hubungan biologis antara laki dan perempuan. Baik Dok, pertama yang saya ingin tanyakan sama antum, apa motivasi antum kemudian bisa terjun ke kancah polemik nasab ini? Itu awalnya seperti apa? Flashback sebentar ya. Ya. Yang memulai polemik DNA itu bukan saya sebetulnya. Ada kebetulan rekan-rekan dari Aceh itu berkelahi di Twitter. Di Twitter tentang DNA para habaib ini kok nggak sesuai dengan profil orang Arab gitu ya. Waktu itu saya hanya diam saja karena sampelnya sedikit, kurang dari 20 lah waktu itu. Sementara secara statistik kita baru yakin kalau jumlah minimalnya 100. Saya baru bersuara itu tahun 2022 ketika jumlah sampelnya 100. Jadi dari situ saya baru yakin bahwa Balawi ini bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Jadi mustahil keturunan Nabi Muhammad itu. Keturunan Nabi Ismail saja bukan. Jadi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad. Iya, mustahil. 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 Ini berat ini. Ini berat ini. Karena datanya ada. Sains itu kalau kita bicara sains semuanya harus terukur. Jadi dari DNA mereka itu tidak menampakkan bahwa mereka itu sepupu dari Bani Kohen, sepupu dengan Bani Ismail yang ada di Arab seperti Bani Mutairi, Bani Otaibi, itu sudah banyak yang tes DNA. Ternyata Balawi bukan sepupunya. Di Indonesia tuh ada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi ada keturunan Nabi Harun, ada keturunan Nabi Ismail. Mungkin kalau ini boleh sebut marga? Boleh. Bani Subaidi itu Bani Adnan. Atau Bani Tamim juga Bani Adnan. Kalau Baswedan bukan Bani Adnan, tapi Bani Ismail. Jadi ada keturunan Nabi di Indonesia itu tapi Nabi Ismail dan Nabi Harun. Kalau keturunan Imam Ali itu saya belum nemu. Setidaknya secara DNA-nya loh ya. Kalau kemarin ada satu marga Subaidi itu bilang bahwa ada keturunan Imam Ali, cuma saya belum lihat profil DNA-nya, belum terpublish gitu ya. Itu saja. Antum bisa mengatakan tadi mustahil keturunan Nabi, sementara antum tadi mengatakan bahwa keturunan Nabi Sayyidina Ali itu belum terkonfirmasi, seperti apa jadinya? Bukan, yang di Indonesia saja. Iya, jadi ada beberapa yang berkata bahwa di Indonesia ini ada keturunan Sayyidina Ali. Ya. Tapi saya belum lihat. Tapi kalau keturunan Sayyidina Ali yang di luar negeri sudah banyak yang sudah tes DNA. Jadi keturunan Sayyidina Ali ini secara DNA-nya memang bersepupu dengan sesama keturunan Nabi Ismail, juga bersepupu dengan keturunannya Nabi Harun. Itu caranya mengkonfirmasi seseorang keturunan Nabi Ibrahim. Bahwa darahnya harus ada catatan bahwa mereka itu saling bersepupu, ketemu satu kakek yang sama sekitar 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu. Makanya dari sini kita bisa menggunakan hukum fikih produksi NU tahun 2004 ya kalau nggak salah. Bahwa tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai menolak nasab. Membatalkan nasab. Karena kalau secara DNA, kakek bersama antara Bani Alwi, star cluster Bani Alwi. Jadi di antara Bani Alwi ini juga nggak satu kakek, kira-kira 12 kakek, bayangkan. Kalau yang sudah terpublikasi ya. Star cluster yang kakek bersamanya 1100 tahun yang lalu, Ubaidillah,
Ini kalau DNA-nya kakek bersamanya dengan Bani Ibrahim itu 40.000 tahun yang lalu. Kan tidak mungkin kan? Karena Nabi Ibrahim nggak sampai 6.000 tahun yang lalu. Oke, sebentar dok. Okay. Tadi antum menyebut satu figur yang bernama Ba'alawi, Ubaidillah. Sementara menurut penelitian Ki Imaduddin, Ubaidillah ini tokoh fiktif, bukan tokoh sejarah. Antum yang antum maksud itu tes DNA dari kalangan Ubaidillah itu dari mana? Begini, kita menggunakan tes DNA itu dari yang mengaku keturunan Ubaidillah. Dari yang mengaku, gitu. Oke. Tapi kalau diperiksa hasil tes DNA-nya, mereka tuh kakek bersamanya itu 900 tahun yang lalu. Jadi tepatnya Sohib Mirbat, keturunan ketiga atau keempat dari Ubaidillah. Kalau catatan loh ya, apa ya? Bukan DNA. Kalau DNA yang bisa dikonfirmasi itu cuma Sohib Mirbat. Oke, Itu kakek bersamanya dengan Bani Ibrahim lain, misalnya Baswedan lah. Dengan Baswedan, itu ketemu kakek bersamanya 40.000 tahun yang lalu. Itu yang kita pakai alasan menolak nasabnya. Karena Nabi Ibrahim tidak mungkin hidupnya 40.000 tahun yang lalu. Jadi kalau DNA-nya membuat umur hidup kakek bersamanya jauh dari bukti sejarah, kita tolak. Klan itu kita tolak. Sementara kalau Bani Kohen, Bani Mutairi, Bani Otaibi, atau Bani Saud, Raja Saud sekarang, Bani Falasi itu Raja Uni Emirat Arab, terus dengan Bani Alawi, keturunan Ali dan Bani Kohen, itu kakek bersamanya antara 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu. Itu kan era Nabi Ibrahim. Jadi mereka bisa kita fokuskan mana yang keturunan Rasulullah, mana keturunan Nabi Ismail ya. Tapi kalau sudah Bani Alwi ini udah nggak perlu lagi. Karena kakek bersamanya sesuai perhitungan matematika itu 40.000 tahun yang lalu. Baik. Untuk antum ini begitu meyakinkan tadi mengatakan nasab Ba'alawi mustahil keturunan Rasulullah dari data itu tadi. Iya. Nah, dan antum tadi mengatakan sudah mentes 100 orang apa 100 lebih. Artinya ada bukti dari 100 orang itu, maksudnya bagaimana? Orang itu di mana, siapa? Begini. Ini yang merasa keturunan Bani Alwi itu memeriksakan diri kemudian mempublish. Itu mereka punya goodwill sebetulnya, punya niat baik mencari kerabatnya. Orang tes DNA itu sebetulnya kan mencari niat kerabatnya atau apa ya. Itu dipublikasi. Nah, mereka ini merasa sebagai Bani Alwi. Kemudian kira-kira 183 lah Pak ya. 183 ya, orang. Sampai hari ini. Kemudian oleh adminnya itu ditolak 30 orang. Dikurangi 30 kan berarti? Berarti yang sisanya dianggap Bani Alwi kan? Tapi itu pun kalau kita tes, kita lihat, kita proses, itu datanya paling enggak berasal dari minimal 12 kakek. Saya belum selesai menghitungnya. Padahal kalau benar-benar keturunan Ubaidillah harusnya dari satu kakek. Terus dari 12 kakek? Iya. Cuma yang sesuai profilnya ke Sohib Mirbat tadi cuma dari haplogrup GY32613 dan saya satu lagi, tapi GY32612. Itu aja yang ketemu kakek bersamanya. Itu ternyata dengan Bani Ibrahim yang lain kakek bersamanya 40.000 tahun yang lalu, kan enggak masuk akal. Dasar penolakannya itu. Baik, jadi yang ada 130 sekian dari Bani Alawi yang telah melakukan tes DNA, ternyata beliau terkonfirmasi bukan dari Rasulullah. Hanya 2 yang keturunan Rasulullah. Tapi diba'alawikan tuh, karena 1 orang keturunan Imam Musa Al-Kadim, 1 orang lagi keturunan Sayyidina Hasan. Padahal Ba'alawi mengklaim keturunan Sayyidina Husain. Sayyid Musa Al-Kadim kan juga bukan kakeknya Ba'alawi kan? Walaupun itu duriah Nabi gitu. Jadi baru ketemu 2 orang ini yang keturunan Nabi, tapi bukan keturunan Ubaidillah itu kalau secara DNA. Bukan dari Ba'alawi? Iya. Oke, sebagaimana saya utarakan tadi, bahwa di podcast ini kita ingin mencari satu ya konfirmasi kejelasan dari ahlinya. Maka Roma Irama bukan ulama, bukan ahli DNA. Oleh karena itu saya mengundang para ahli.
dari ahli sejarah saya undang dari dua pihak, kemudian dari ahli sekarang genetika juga dari dua belah pihak, karena kemarin saya sudah mengundang namanya Gus Romel, juga beliau juga pernah berdiskusi dengan antum, saya melihat di YouTube, dan sebagaimana saya katakan, ketika Gus Romel dari pihak Ba'alawi berdialog dengan Kiai Imad, itu dialognya sangat-sangat ilmiah, sangat-sangat polite, sangat-sangat gentleman. Saya mengatakan saya bahagia melihat itu, karena bukan dengan caci maki, bukan dengan emosi, bukan dengan, tapi betul-betul ilmiah gitu ya. Nah begitu juga ketika saya melihat beliau berdiskusi dengan Gus Romel, ini sangat ya sangat-sangat ilmiah begitu ya. Tidak ada caci maki, tidak ada hujat menghujat, betul-betul ilmiah, intelek gitu kan. Nah dalam konteks ini ada Gus Romel juga menitipkan pertanyaan, apa berkenan antum? Silahkan. Nah, kira-kira begini bertanya, coba mana itu? Ini titipan dari Gus Romel kepada saya untuk ditanyakan sama antum, karena beliau dapat info bahwa podcast selanjutnya adalah antum. Apakah haplogrup J itu dapat menentukan seseorang sayyid? Karena dalam haplogrup J1 strip J2 terdapat dari etnis lain. Seperti apa bisa? Nah, ini. Kita pakai matematika sederhana ya. Haplogrup J itu munculnya kan kira-kira 40.000 tahun yang lalu, 42.000 tahun yang lalu kan ya. Yang dikatakan sayyid itu kan keturunan Imam Ali yang cabang Hasan dan Husain 1400 kan. Berarti tidak semua J itu keturunan Nabi, tapi keturunan Nabi pasti J. Begitu. Cuma J mana, J cabang mana yang keturunan Nabi itu jadi masalah jadi patokannya. Tahu Dustin Hoffman? Tahu nggak itu? Dustin Hoffman ya. Itu keturunan Nabi Harun itu, bukan Sayyid. Iya, itu DNA-nya keturunan Nabi Harun itu. Tapi bukan Sayyid. Itu J juga. J1 lupa saya itu keturunan Nabi Harun. Dia J1 tapi cabangnya beda. Kalau keturunan Nabi Ishak itu JY3081, maka keturunan Nabi Ismail JZ1884, kan kelihatan angka belakangnya beda. Nah, itu makin ke bawah bercabang-cabang. Seorang kakek, kalau J ya keturunannya J semua, tapi cabangnya mana akan membentuk sendiri-sendiri. Misal, saya punya anak 4, adik saya punya anak 4 juga. Nanti akan membentuk haplogrup cabang. Seperti pengurus NU lah, ada pusat, ada wilayah, ada ranting. Haplogrup juga sama. Ada haplogrup induk, J itu induk, namanya superclade. Yang ke bawah itu cabang-cabangnya. Nah, cabang mana yang sayyid? Kalau untuk Imam Husain mudah, itu adalah JFGJ 30416, karena putranya cuma satu Imam Ali As-Sajjad. Tapi kalau untuk Imam Hasan sampai sekarang belum selesai karena anaknya banyak. Jadi belum semua periksa gitu loh. Oke, selanjutnya Dok, ini ada pertanyaan yang kedua. Apakah ilmu genetika ini dapat dipertanggungjawabkan karena teori baru akan selalu bermunculan? Ya, ilmu itu apalagi ilmu terukur pasti dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasannya secara matematis, statistik, dan teori baru itu tidak selalu menggugurkan yang lama. Bisa jadi malah menguatkan. Dan kalau Anda nggak percaya genetika, kenapa ke dokter kalau sakit? Ya kan? Berarti Anda ketika ke dokter itu percaya dengan ilmu genetika. Kalau Anda percaya ilmu pengobatan, ilmu pangan untuk makan, ya Anda harus konsisten percaya juga dengan ilmu genetika untuk nasab. Jangan pilih-pilih. Ilmu genetika ini yang menerima hadiah Nobel sudah 24 orang lebih loh. Udah diuji oleh sesama ahli. Jadi para ahli itu saling mengawasi, jangan sampai rekannya salah itu. Sehingga kalau misalnya ada bantahan,
Harus data lawan data, kalkulasi lawan kalkulasi. Tidak boleh data hanya dilawan dengan narasi. Tidak boleh. Data harus dengan data yang lebih kuat. Kemungkinan besar menguatkan yang lama daripada menggugurkannya. Sampai ambil contoh. Profesor Al-Jahis zaman dinasti Abbasiyah itu sudah bicara evolusi. Apakah Darwin itu menggugurkan evolusinya Al-Jahis? Enggak. Memperkuat malah. Mungkin ada koreksi tapi enggak menggugurkan yang lama gitu. Ada koreksi iya, tapi itu kan memperbaiki akurasi. Yang diperbaiki adalah akurasinya gitu. Baik. Selanjutnya Dok, ini dari Gus Romel. Apakah benar isu nasab ini jadi perbincangan internasional oleh pakar-pakar? Sepertinya ya di dunia Arab. Kalau dunia Barat nggak ambil peduli. Karena yang memperhatikan kan memang umat Islam ya. Jadi dan apalagi oleh Kiai Imad memang diinternasionalisasi. Kiai Imad sudah mengeluarkan vlog dalam bahasa Arab. Mungkin saya nanti akan mengeluarkan tulisan dalam bahasa Inggris itu. Tapi tujuannya kita akan mencintai Rasulullah biar umat Islam yang tidak bisa berbahasa Indonesia pun bisa paham masalahnya apa gitu. Nah, apakah ada penelitian dari BRIN terkait hal ini? BRIN itu penelitiannya kan berdasarkan perintah pemerintah ya di bawah presiden ya, memang tidak ada. Jadi untuk sementara ini tidak ada. Tidak ada. Jadi dia penelitian yang independen, yang saling terpisah-pisah antar peneliti. Kitanya yang bisa mensinkronkan. Misalnya penelitian Bani Ali oleh Dr. Hadi Amili ya, kita cocokkan dengan penelitian Bani Cohen oleh Dr. Michael Hammer. Tapi mereka bukan bekerja sama loh. Independen. Nggak tergantung satu sama lain. Ahli lainnya yang bisa melihat data yang disumbangkan oleh Dr. Hammer seperti ini, data yang disumbangkan oleh Dr. Hadi Amili seperti ini, terus kemudian diolah begitu. Kalau BRIN itu interestnya untuk kepentingan Indonesia, bukan hanya kepentingan umat Islam gitu. Baik. Kayaknya agak panjang nih Dok. Apakah benar Ba'alawi yang diklaim sudah tes DNA sebanyak 180 orang di Family Tree DNA itu hoax? Jadi begini, totalnya hari ini 183. Ya, mereka merasa orang tes DNA itu gunanya untuk apa sih? Mencari kerabatnya. Dia merasa Ba'alawi, dites. Nanti dicari kerabatannya. Dari 183 itu, oleh adminnya yang ditolak oleh sebagai Ba'alawi ada 30 orang. Itu kita bisa anggap Ba'alawi sampai Robito Alawiyah mengeluarkan data bantahannya. Data bantahannya loh, bukan bantahan tok loh. Bantahan itu hanya narasi saja. Tapi data bantahannya yang benar seperti ini, sampai itu tidak tersajikan, itu bisa kita anggap benar. Data itu ditindih data, bukan data dilawan dengan narasi. Cuma nunjukkan nggak benar, yang benarnya nggak ditunjukkan. Nggak bisa seperti itu. Data harus lawan data. Barangkali tempo hari kan ada konfrontasi antara Guru Gembul sama Gus Romel tentang data-data dari Ba'alawi katanya menurut Guru Gembul nggak valid atau mencurigakan, sementara menurut Gus Romel dikoreksi pendapat dari Guru Gembul itu. Menurut antum bagaimana? Menurut saya yang benar Guru Gembul. Jadi begini, dalam genetika populasi satu generasi itu antara 25 sampai 33,33. Tepatnya kalau 33,33 itu dalam 100 tahun itu 3 generasi. Ya nggak mungkin dong misalnya dari generasi Ba'alawi sekarang sampai yang dulu tuh semua baru punya anak pertama umur 40 tahun, nggak mungkin. Makanya dibuat rata-rata kalau nggak 25 ya 33,33. Sekarang kalau satu generasi 25 berapa? Kan berarti 56 generasi sampai Imam Ali. Sekarang kalau tadi
berapa 33,33 ya. Kalau 33,33 atau 100 tahun 3 generasi, maka sampai Imam Ali adalah 42 generasi. Itu paling pendek. Berapa sih kalau 25? 56 kan? Makanya kalau dia umur 40-an tahun seperti Bahar Smith lah kira-kira atau Rizik Syihab, itu paling pendek harus 42. Paling panjang 56. Kalau dia 57, oke masih bayi, oke. Kurang dari 10 tahun 57 wajar. Itu guru gembul udah kritis itu. Dari jumlah angka generasinya bener. Pembelaan Rumail kan nggak bisa. Misalnya saya katakanlah generasi 35 terus mewakili 20 juta orang semua 35, nggak bisa kayak gitu. Semua harus disampling statistik. Begitu 95%-nya itu bisa kita deskripsikan dengan persamaan matematik, itu baru bisa kita yakini. Nah, itu dalam studi genetika, angka yang lebih sering dipakai adalah per generasi itu 25 tahun atau 33,3 tahun. Di situ saya lebih cenderung membenarkan pendapat guru gembul. Baik. Nah, ini selanjutnya, menurut Rommel yang sudah memverifikasi Ba'alawiyin nggak sampai 10 orang. Sementara antum begini kan yang antum menanggapi ini? Begini. Ya. Hak Rommel memverifikasi apa otoritasnya? Dia nggak punya otoritas kan? Misal Abah lah, anggap aja marganya Nasution gitu. Rommel tanya, apa benar Anda Nasution? Abah kan boleh marah. Sudah merasa Nasution dipertanyakan lagi oleh orang yang nggak punya otoritas mempertanyakan Abah Nasution. Sama. 10 orang itu bukan berarti yang 133 bukan Balawi. Nggak mau jawab. Otoritasnya Rommel apa untuk bertanya itu? Karena di situ udah ada 3 orang admin di family tree itu. Mereka yang punya otoritas untuk menanyakan. Rommel sebagai orang luar apa haknya untuk mempertanyakan nasab orang gitu? Dia kan mewakili itu dari grup Balawi. Tapi kan nggak diberi wewenang oleh family tree. Yang diberi wewenang adalah adminnya, sudah ada petugasnya sendiri. Saya pun kalau merasa sebagai biolog bertanya ke mereka nggak etis dan nggak pantas karena nggak dikasih otoritas. Beda kalau saya ditunjuk jadi administratornya oleh family tree. Boleh. Itu 10 itu bukan berarti yang lain 133 itu bukan Balawi. Bisa jadi mereka nggak mau jawab. Kata Rommel nggak balas emailnya kok. Nggak balas itu kan bukan berarti nggak jawab ya. Nggak mau jawab. Nggak mau jawab dengan nggak jawab tuh beda loh ya. Rommel tuh kalau tanya langsung aja WA, orang nomor WA saya ini cuma pengen ngetes depan orang banyak ini. Mending besok diundang lagi kita berdua, saya rujak dia lah. Satu lagi ada. Ya silakan bertanya. Apakah benar berbagai sampel orang dari kelompok Quraisy ternyata hampir tidak ada yang cocok dengan kelompok yang digadang-gadang sebagai Bani Hashim itu? Dan tidak ada satupun sampel dari keturunan orang-orang yang mengaku keturunan Bani Abbas yang berada di klaster yang sama dengan kelompok yang dijadikan referensi itu. Bagaimana menurut dokter? Ini saya bertanya ke bapak-bapak sekalian. Pertanyaan ini bawa data nggak? Mana Bani Abbas? Ada nggak? Ditunjukkan. Ada. Cuma narasi itu. Nah, sekarang contoh Bani Abbas. Ada Abbas bin Abdul Muthalib, ada Abbas bin Abil Talib. Abbas bin Ali. Ada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Ada Abbas bin Ali. Berarti keponakan Nabi kan? Abbas yang mana dimaksud? Ini kalau orang nggak sekolah ilmu pasti ya seperti ini. Pertanyaannya nggak detail. Ya kan? Kemudian apakah benar sebagai sampel orang dari kelompok Quraisy ternyata hampir tidak ada? Datanya nggak dibawa kita. Kita mau nilainya seperti apa? Kalau pertanyaan narasi ya nggak layak lah anak lulus S2 pertanyaannya seperti ini. Harusnya lebih detail. Maksudnya Quraisy yang mana gitu. Karena di proyek Family Tree memang ada proyek Quraisy and Bani Hashim. Ada lagi proyek yang lebih besar, proyek Bani Hashim and Cousins.
Bani Hasyim dan Konsin ini termasuk JL862, jadi keturunannya Nabi Lut juga ada. JL862 itu lebih gede lagi. Kita harus membandingkan lagi dengan Bani Cohen. Ada lagi proyek Cohen, Family Project Cohen. Nggak cukup satu proyek. Sebanyak mungkin datanya untuk memverifikasi tiap bani. Kalau pertanyaan segini, tabelnya aja nggak disampaikan ke kita. Maksudnya yang mana gitu. Bani Hasyim kan FGC 87, saya lupa itu. Itu kan nanti bisa kita susun, pohonnya tadi udah saya berikan ya, seperti itu. Kalau cuma pertanyaan ini, nggak ada datanya, nggak ada tabelnya, apanya yang mau dijawab gitu loh. Jujur aja saya sama Rumel itu terbuka banget. Paper sama beri semuanya. Saya bukan tipe orang yang menyembunyikan jurnal. Nih baca. Kemarin di Facebook dia pakai nyatet nama-nama Profesor Anatol Kleosov. Tapi nggak di screenshot bukti komunikasinya apa. Jadi itu nyatet nama orang. Akhirnya saya kasih ini, tolong kamu review tulisannya Profesor Anatol Kleosov. Saya kasih tulisan aslinya dalam bahasa Rusia. Jadi Profesor Anatol Kleosov ini sudah meneliti bahwa apakah benar Sayyid Syarif itu keturunan Rasulullah. Udah ada. Kita tunggu aja Rumel apakah sanggup bacanya gitu aja. Jadi kesimpulannya? Ya Balawi Bani Ibrahim saja batal karena nggak ada data pendukungnya. Jadi kalau kalian misalnya kalian orang Indonesia asli kan, oh ya. Maksudnya 1 juta tahun lagi anakmu keturunan laki-lakimu garis lurus ya tetap O. Cuk, cuma O-nya bercabang-cabang. Yang di belakang angka itu kan cabangnya. Nah, misalnya JZ2329 itu keturunan Nabi Ibrahim pasti di situ semua. Kemudian JY3081 itu Nabi Isa kan. Maka keturunan Nabi Isa nggak punya Y3081. Keturunan Nabi Ismail punya Z1884. Maka keturunan Nabi Isa nggak punya Z1884. Tapi dua-duanya harus punya Z2329. Siapa yang punya Z2329 tadi? Nabi Ibrahim. Mutasi Nabi Ibrahim itu diwarisi oleh seluruh keturunannya. Sampai kiamat nanti. Tapi keturunan Nabi Ishak otomatis tidak mewarisi mutasinya Nabi Ismail kan. Keturunannya Nabi Ismail juga otomatis tidak mewarisi keturunannya mutasinya Nabi Ishak. Tapi pasti mewarisi mutasinya Nabi Ibrahim. Begitu. Oke, jadi Gus Romel, ini sudah mudah-mudahan Anda puas dengan jawaban Dr. Hugeng ya. Kemudian ada pertanyaan lain nggak? Itu aja sih Tuan. Cuman itu. Mungkin untuk Gus Romel nanti kapan kita ngobrol ya di podcast saya bareng-bareng sama Dr. Hugeng ini biar seclear-clearnya insya Allah. Nah, memang ada satu katakanlah pendapat ya, Dok, untuk melakukan finalisasi yang clear dan objektif, kira-kira Anda sepakat nggak bahwa ini memang harus dituntaskan kan, sampai clear betul, seperti itu kan. Nah, tentunya harus ada mediator, satu kelompok yang netral untuk menguji keabsahan pihak mana, apakah pihak Dr. Hugeng atau Rumail dalam hal genetik, juga terhadap sejarah, fakta sejarah Kiai Imad dan siapalah dari Habaib, namanya Rabiullah Alawiyah mestinya. Ini untuk dijadikan satu seminar, satu dialog, sehingga menghasilkan satu keputusan yang konkret. Kira-kira dokter setuju untuk itu? Setuju. Yang penting diadakan di tempat yang punya otoritas akademik. Itu penting. Karena kalau otoritas akademik itu kan begini, ilmuwan tuh kerjanya kan sebagai manusia bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Nah, jadi memperkecil kesalahan dan kebohongan itu sebaiknya kan di otoritas akademik. Sebaiknya di kampus, di fakultas MIPA biologi dan sejarah, ada yang membimbing dalam hal ini profesor sejarah dan profesor biologi. Jadi
agar tidak sampai jatuh ke debat kusir gitu. Itu saya setuju sekali, bahkan saya sudah mengundang kok. Saya sudah mengundang, walaupun bahasanya di vlog saya tulis sebagai Haul Ubaidillah. Tapi saya bilang, kita adakan di kampus, di Universitas Indonesia yang terbaik. Terserah UI boleh, IPB boleh, ITB boleh, UGM boleh. Tapi yang ngawasi harus profesor genetika, profesor sejarah, moderatornya ya paling enggak S2. Kan S2 itu kalau bahasa Inggris sudah master ya. Kalau S1 kan undergraduate, belum lulus gitu. Nah, jadi itu syaratnya. Jadi ya silahkan bawa apa ahli genetika Robito Ali, silahkan gitu. Itu saya rasa sih. Mungkin Abah bisa mewujudkan dengan mengundang UI atau gimana, itu perkara cepat selesai. Oke, insya Allah. Oke, yang saya dengar bahwa antum juga menggunakan referensi dari ahli-ahli genetika dunia seperti dari Rusia, dari itu bisa dijelaskan dari siapa, terus seperti apa gitu. Ya, jadi begini, penelitian keluarga Nabi itu yang mulai adalah keluarga untuk keluarga Nabi Harun ya. Yang mulai pertama itu Dr. Karl Skorecki dan Dr. Thomas. Waktu itu ya biaya masih sangat mahal lah. Kurang akurat. Kemudian diteruskan oleh Dr. Michael Hammer, baru terpetakan. Jadi dari Bani Harun itu ternyata minimalnya berasal dari yang terbuktikan kakeknya itu dari 4 haplogroup. J1, J2, dan R. G kan nggak ada kan ya? G ini nggak ada klasternya. J2 ini berasal dari 2 kakek J2. Berarti dari itu bisa disimpulkan Nabi Harun kan cuma 1. Kemudian yang R, kakek bersamanya 11.800 tahun yang lalu. Itu kan bukan usianya Nabi Harun. Oke, kita terima informasi pertama bahwa yang kakek bersama 3.000 tahun yang lalu adalah J1 JP58 gitu ya. Waktu itu belum ketemu haplogroup yang lebih muda lagi karena biaya sangat mahal lah waktu itu tahun 2000. Kemudian ada Sayyid, ya maaf ini, banyak memang Sayyid Syiah harus kita akui gitu ya. Mencari keluarganya gitu ya. Ketemu Imam Ali. Menurut dia Imam Ali, ya kita adu dua-duanya ini. Sama-sama J1. Dari datanya STR-nya ketemu kakek bersamanya itu antara 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu. Itu kan era usianya Nabi Ibrahim. Kalau kita data pakai Balawi, itu ketemu kakek bersamanya 40.000 tahun yang lalu. Masuk akal nggak? Sebagai itu era hidup Nabi Ibrahim. Jadi dalam penelitian, kalau kita belum bisa mencari kepastian siapa yang keturunan Imam Ali, yang bisa kita lakukan adalah tolaklah yang nggak mungkin keturunan Imam Ali. Jadi yang kita buang tuh yang kita tolak dulu, yang nggak mungkin. Menghabiskan ya gini. Misal kita penelitian tentang ikan lah. Kalau ngumpul, yang kita tolak ikan mana? Ikan yang busuk-busuk dulu kan? Busuk dibuangi. Atau kalau penelitian ikan dicari pengaruh enzim terhadap lemak. Makanya kita cari yang ikan berlemak, bukan ikan yang sedikit lemak. Nah, Balawi ini posisinya adalah yang paling tertolak. Salah satu ilmuwan Rusia, itu Dr. Anatol Klyosov, yang mungkin keturunan Nabi itu hanya J1 dan J2. Yang mungkin, dia belum memastikan satu. Yang lain apa? Jadi nggak mungkin. G itu nggak mungkin. Coba kalau tanya adik-adik kita yang penelitian ilmu pasti membuang yang tidak mungkin. Karena nanti kalau yang nggak mungkin diteruskan, biaya laboratorium itu mahal. Jadi kita teliti yang mungkin-mungkin saja. Biasanya kita penelitian pendahuluan dulu, yang paling mungkin akan diselidiki lebih lanjut. Yang nggak mungkin ya sudah dipangkas. Oke, clear. Masya Allah, subhanallah. Jadi tadi penjelasan dari Dr. Hugong bahwa beliau ternyata juga telah mengkonfirmasi masalah haplogroup ini juga ya dari internasional seperti itu kan. Pemirsa, Masya Allah. Artinya inilah manfaatnya kita cover both sides, meminta penjelasan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan penjelasan yang objektif, yang terang benderang. Nah, lalu setelah itu, ini beliau tadi menyampaikan memang harus ada satu lembaga yang netral
yang membuat yang memastikan bahwa ini benar, ini salah. Nah, itu lembaganya adalah Civitas Academica. Tadi beliau menyarankan kalau nggak dari UI, dari manapun, dengan catatan tadi bahwa seperti yang beliau utarakan tadi. Nah, kenapa kita harus mengejar ini sampai tuntas? Karena kebenaran itu memang harus diperjuangkan. Karena itu kita semua harus mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, selanjutnya bahwa seandainya nanti terselenggara, kita belum bisa menyimpulkan secara final, karena walaupun beliau tadi telah menyatakan bahwa Ba'alawi ini mustahil keturunan Nabi, berulang-ulang beliau menyatakan bahkan mustahil keturunan Nabi Ibrahim. Ini antum bertanggung jawab di dunia akhirat. Bertanggung jawab. Kan datanya, nih, saya itu berhutang budi kepada Ba'alawi yang mau tes DNA. Mereka lah pahlawan sesungguhnya, bukan saya. Sebagai saintis kalau nggak ada datanya saya harus bicara apa? Tapi Ba'alawi ini terutama yang di luar negeri berani tes DNA, berani menyatakan, nah itulah pahlawan sesungguhnya. Silahkan Abah berdoa buat mereka, karena mereka lah yang membuka kotak Pandora kebenaran, bukan saya. Kita kan cuma memproses datanya saja kan ya. Mereka lah yang berani tes DNA, berani berani mempublish, kemudian dibantu oleh Bani Ismail yang lain. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan satu Bani Ali dan Bani Ba'alawi toh. Harus ada Bani Ismail sebagai pembanding, harus ada Bani Ishak sebagai pembanding, baru bisa kita simpulkan gitu. Jadi ya sebagian dari Ba'alawi yang mau tes DNA di luar negeri dan mempublikasi itu adalah pahlawan dalam membuka kebenaran ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Barangkali ada yang mau ditambahkan lagi, Dok? Begini, saudara-saudara, kita itu membuka masalah ini, interestnya apa? Karena kita mencintai Rasulullah. Kita tidak ingin nasab keluarganya diacak-acak. Karena secara hukum biologi, kalau berasal dari satu kakek, haplogrupnya adalah sama. Haplogrup itu kan dari haploid. Haploid itu adalah bagian DNA kita yang tidak berkombinasi. Jadi dari Nabi Adam sampai ke kita, kromosom Y itu tidak berkombinasi. Tapi tiap 3 atau 4 generasi selalu catatannya ditambahkan. Jadi misal dari Nabi Adam ke arah mungkin anaknya yang pertama ada catatan gitu ya. Setelah itu baru anak, cucu, cicit, buyut, baru ada catatan lagi. Memang loncat-loncat, tapi akan terus diwariskan terus ke keturunannya. Sampai kalau ya anggap aja kiamat nggak nyampe 1 miliar tahun lagi, itu catatan itu nggak bakal hilang. Masya Allah. Makanya kalau menikah setialah. Nanti repot kalau anakmu beda haplogrup dengan mertuamu. Kacau. Iya kan? Ada joke-nya juga. Iya. Kita itu harus bahwa istri kita harus melahirkan anak laki-laki yang haplogrupnya sama dengan ayah kita, sama dengan kakek kita, dengan kakek buyut kita. Allah itu membuat DNA itu salah satunya adalah menjaga kesucian perkawinan. Nah ini kalau ternyata keturunan Imam Ali itu haplogrupnya beda-beda, padahal semua mengklaim jalur laki-laki, beda dengan yang mengklaim jalur zigzag ya. Kalau jalur zigzag kita keluarkan, kita percaya aja catatannya asal jumlah generasinya benar. Kalau mengklaim jalur laki-laki haplogrupnya beda-beda, kita harus curiga ada yang salah di situ. Harus kita selidiki. Kenapa dari satu kakek yang sama, tapi keturunannya sekarang tidak berasal dari satu sperma? Harusnya kalau keturunan Imam Ali ya berasal dari spermanya Imam Ali dong. Itu kan dikopi. Kayak tadi bilang pakai apa? Soft copy. Dikopi oleh anaknya, diturunkan lagi, dikopi, diturunkan lagi seperti itu. Masya Allah. Jadi begitulah Allah memberikan perangkat untuk menjaga kesucian pernikahan gitu. Subhanallah. Jadi ternyata Allah Akbar. Sampai kepada dari sperma, genetika ini memang sudah by design oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu maksud Allah juga untuk tidak terjadi keributan seperti sekarang ini.
Ini kalau bahasa saya ya, itu dulu saya pernah bilang, buku nasab itu seperti BPKB dan STNK. Boleh bilang itu. Tapi DNA itu kayak nomor mesin dan nomor rangka. Harus cocok. Kalau nggak cocok yang mana yang curian? Bisa BPKB-nya atau STNK-nya atau motornya yang curian? Oke. Itu urusan polisi nanti ya. Jadi harus cocok gitu. Baik pemirsa, kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, namun sebelum saya tutup, Dok, ini kita hari ini ada di Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Jadi kalau nggak ada bercandanya nggak asik. Tadi belum bisa. Abah ini mewarnai masa kecil saya, percaya nggak? Dulu tuh kalau nobar di kampung, panggung terbuka, filmnya cuma 2, Abah Roma atau Warkop, itu aja. Masa kecil saya, jadi mewarnai gitu. Maka kalau saya disuruh manggil abang ya gimana, umur Abah ini dengan ayah saya cuma beda 3 tahun umurnya. Abah Roma. Iya, Abah. Siap, Abah. Siap, Abah. Cuma banyak orang mungkin bangga aja. Ya saya yang nggak enak, orang Jawa ya. Bani Jawi. Tiang Jawi gue sopan kan. Masya Allah, Masya Allah. Matur suwun. Jadi dalam bincang asik, bisikan Roma kan ada bingkisan Roma. Matur nuwun sangat Abah gitu. Ya, sami-sami. Saya nggak bisa bales ini, nggak bawa apa-apa dari tadi. Oke. Ya. Ya khair. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.